Gelandang timnas Indonesia, Tom Hai dikabarkan bakal bergabung dengan klub raksasa Kroasia, Dinamo Zagreb. Hai saat ini berstatus bebas transfer usai kontraknya habis di SC Heerenveen. Kini, Hai tidak punya waktu lama untuk berpikir. Pasalnya, bursa transfer pemain di liga-liga Eropa sebagian besar akan ditutup pada Jumat 30 Agustus 2024. Nah, menjelang ditutupnya bursa transfer, Hai kini dikabarkan bakal gabung dengan klub kasta tertinggi sepak bola Kroasia, Dinamo Zagreb. Salah satu media Kroasia, HR Sport, juga memberitakan kabar tentang Tom Hai akan bergabung dengan Dinamo Zagreb untuk menggantikan Josip Micic. Pemain Indonesia datang ke Dinamo sebagai pengganti Josip Micic, tulis HR Sport. HR Sport mengungkap berbagai kelebihan-kelebihan yang dimiliki Tom Hai. Hai sepertinya bukan pilihan yang buruk, baik secara kualitas maupun finansial, tulis HR Sport. Hai sebelumnya sempat dikabarkan menolak tawaran klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Gelandang 29 tahun itu tidak tertarik dengan proposal yang diajukan Fortuna Sittard. Karenanya, bintang timnas Indonesia tersebut menolak bergabung dengan ex-klub Ragnar Oratmangwen itu. Proyek naturalisasi PSSI masih belum berhenti. PSSI terus mencari pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Terdekat, PSSI bakal mendatangkan pemain untuk dinaturalisasi lagi. Jairo Riedewald menjadi nama yang hangat diperbincangkan sebagai calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI. Pasalnya, gelandang berumur 27 tahun itu telah menebar kode keras. Melalui Instagram pribadinya, Riedewald mengubah bio akunnya menjadi emotikon bendera Indonesia. Pemain asal Haarlem, Belanda ini memang punya darah Indonesia. Riedewald memiliki keturunan Manado, Sulawesi Utara. Tetapi selain Indonesia, ia juga punya asal-usul dari Suriname. Jadi Riedewald bisa membela timnas Indonesia atau timnas Suriname. PSSI sudah mengabarkan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia akan datang ke Jakarta pada September 2024 atau dalam periode jeda internasional pada 2-10 September 2024. Riedewald merupakan produk Akademi Ajax Amsterdam dan membela klub ibu kota Belanda itu pada 2013 sampai 2017 sebelum pindah ke Crystal Palace dan hijrah ke klub Belgia, Royal Antwerp pada musim ini. Bek keturunan Indonesia Mees Hilgers memberikan indikasi bahwa dirinya ingin membela timnas Indonesia. Pemain FC Twente tersebut pernah mengutarakan penolakannya untuk membela timnas Indonesia pada beberapa tahun lalu. Sang pemain berusia 22 tahun tersebut memang masih memiliki kemungkinan untuk membela timnas Belanda, mengingat dirinya berkompetisi di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, bersama FC Twente. Namun demikian, keluarga Hilgers kerap berkunjung ke Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, dan sang pemain kini mengutarakan keinginannya untuk ikut berkunjung. Dalam wawancaranya kepada Live After Football, dia berbicara tentang keinginannya untuk mengunjungi Indonesia. Meski tidak menyatakan secara tersirat, berlibur ke Indonesia menjadi indikasi terbaru dari sang bek tengah mengenai kemungkinan berkostum Garuda karena antusiasme yang tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Masyarakat Indonesia sangat antusias. Jika saya atau FC Twente mengunggah foto, pasti banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Saya ingin mengunjungi Indonesia secepatnya dan berlibur ke sana. Sayangnya, karena sepak bola Eropa dan babak playoff, liburan kini terlalu singkat, kata Hilgers. Mees Hilgers memiliki darah Minahasa dari ibunya, Linda Tombeng. Beberapa bulan lalu, sang ibu bahkan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Hingga saat ini, Hilgers sendiri belum pernah dipanggil membela timnas Belanda di level senior. Dia hanya pernah membela tim U21 dalam sekali kesempatan. Justin Hubner merespons julukan preman timnas Indonesia yang disematkan penggemar kepadanya. Ia mengaku baru tahu apa arti dari label tersebut. Hubner sudah menjadi andalan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun itu sering dipercaya menjaga pertahanan skuad Garuda bersama dengan Jay Ajes dan Rizky Ridho. Namun,
Justin dianggap memiliki karakteristik bermain yang lebih keras dari rekan-rekannya. Sebab itu, pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mendapatkan julukan sebagai preman timnas Indonesia. Justin pun tak menampik julukan itu memang pantas untuknya. Sebab, ia mengakui memang sering bermain agresif ketika berhadapan dengan lawan demi memperjuangkan timnya. Ya, saya baru saja mendengar mereka memberitahu saya apa artinya. Artinya seperti gangster atau semacamnya. Saya bisa katakan di lapangan saya suka bermain sangat keras. Saya tidak tahu dari mana asalnya, mungkin karena saya bermain sangat agresif. Tapi itu hanya permainanku kan? Ujar Justin. Meski demikian, permainan agresif Justin bukan bertujuan untuk mencederai lawan. Jebolan Akademi Den Bosch Youth itu mengatakan permainan agresifnya terinspirasi dari sang ayah, Ferdinand Patrick Hubner. Justin menceritakan ayahnya yang juga seorang pesepak bola, sering bermain dengan agresif. Menurutnya, permainan ini memiliki makna tersendiri untuk menunjukkan perjuangan dan menjaga mentalitas pemenang. Ayah saya benar-benar gila di lapangan. Selalu berjuang, saya pikir ada sesuatu yang saya pelajari. Itulah yang saya inginkan. Saya adalah seorang yang selalu ingin menang, tutur Justin. Ole Romeni disebut oleh pengamat sepak bola Indonesia akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pengamat sepak bola tersebut menyebut bahwa Ole Romeni sendiri yang menyebut tentang dia yang sudah melakukan berbagai proses agar bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Kebutuhan timnas Indonesia akan striker berkualitas diharapkan akan bisa ditutupi dengan kehadiran Ole Romeni. Tidak mengherankan jika PSSI dan Erick Thohir menjadikan target utama untuk dinaturalisasi. Dia direncanakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada September mendatang saat pasukan Garuda melawan Arab Saudi dan Australia. Titik terang soal Ole Romeni akhirnya terlihat. Titik terang tersebut diungkap oleh salah satu pengamat sepak bola terkemuka, Bung Harpa. Melalui rekannya yang ada di Belanda, Bung Harpa menyebut bahwa Ole Romeni sudah positif akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Teman Bung Harpa tersebut mendapatkan informasi tersebut langsung kepada Ole Romeni setelah bermain melawan Venezia FC, klub JIJS. Bung Harpa meyakini bahwa Ole Romeni akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Pasalnya, selain jawaban Ole Romeni, ada juga sosok Fardy Bachdim yang menonton laga Ole Romeni melawan JIJS. Fardy Bachdim sendiri adalah sosok berpengaruh yang membantu PSSI dan Shin Tae-yong dalam memantau dan bernegosiasi dengan pemain-pemain keturunan agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Sehingga kehadiran Fardy Bachdim di stadion tempat Ole Romeni bergabung kemungkinan besar untuk bernegosiasi dengan Ole Romeni. Shin Tae-yong memanggil Maarten Paes dan mengesampingkan Elkan Bagot untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday pertama. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar baik menerpa timnas Indonesia sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi. Dibilang kabar baik karena kiper yang ditunggu-tunggu, Maarten Paes kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan Arab Saudi. Hal itu karena sesuai jadwal, Maarten Paes akan menjalani sidang di CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. 3 hari berselang, hasil sidang akan diumumkan. Jika data yang dibawa pengacara PSSI lengkap, Maarten Paes hampir dipastikan memenangkan persidangan, sekaligus berhak pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kehadiran Maarten Paes dibutuhkan timnas Indonesia untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan timnas Indonesia di babak ini masuk kategori berat, yakni Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Di saat ada tanda-tanda Maarten Paes memperkuat timnas Indonesia, belum ada kabar terkait potensi Elkan Bagot comeback ke timnas Indonesia. Hubungan Shin Tae-yong dan Elkan Bagot disinyalir masih panas setelah bek 21 tahun itu menolak gabung skuad timnas Indonesia U23 saat bersuaginya U23. Biasanya, pemain yang melakukan indisipliner di era kepelatihan Shin Tae-yong diberikan kesempatan kedua. Hal itu asalkan si pemain meminta maaf dan berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama.